Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya tegang banget sih. Ya, baik rekan sekalian, pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menyelesaikan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari rekan khususnya tentang adanya pernyataan bahwa kemarin disampaikan bahwa remblong dan segala macam, nanti akan dijelaskan oleh Dinas Perhubungan, yang mana Dinas Perhubungan sudah mengadakan kelayakan terhadap kendaraan tersebut. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif. Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu kami sampaikan bahwa tersangka jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang. Itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan. Ya, kami ulangi, pada saat mengendarai kendaraan tersebut, kejadian tersebut, tersangka dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian yang ada di SD 01. Mungkin dari Dinas Perhubungan bisa menjelaskan bagaimana tentang kondisi kendaraan, agar tidak ada spekulasi bahwa untuk kendaraan remnya belum. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang saya hormati. Untuk kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun protes terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman kita bisa melihat dari pedal rem, terus ke reservoir tank untuk minyak rem tetap tidak ada kekurangan. Untuk saluran-saluran yang jadi remnya itu adalah depan cakram, belakang tromol. Jadi tidak ada kebocoran di selang-selang, baik yang membagi depan kanan kiri, belakang kanan kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremnya bagus. Untuk rem utama, untuk keadaan rem parkir kita coba juga dalam keadaan bagus. Demikian. Mungkin ada pertanyaan? Itu mobil keluaran tahun berapa, Pak? Tahun 2023, Pak. Untuk kecepatannya berapa jadi itu, Pak, hasilnya? Kalau kecepatan mungkin pihak TF. Kalau untuk kita fisik kendaraan terhadap fungsi dari rem tersebut, Pak. Ini, Pak, mungkin ada kesimpang siuran nih dari media sosial ataupun media. Siap. Saya tanyakan nih, status supir itu apa, supir utama atau cadangan itu yang kita tanyakan. Karena ada kesimpang siuran nih. Mungkin Pak penyidik. Nanti penyidik yang Pertanyaan lain? Untuk tadi pasal belum disampaikan Pak Kapolres. Izin untuk kebetulan untuk kendaraan yang kita periksa ini tidak memiliki wajib uji, jadi bukan kendaraan wajib uji DKI Jakarta. Kalau dari visi kendaraan itu sebenarnya kendaraan untuk penumpang. Nanti untuk Pak Lantas.
Jadi sebenarnya itu kendaraan nggak layak untuk mengangkut makanan ya Pak. Siap. Jadi ada alih fungsi kendaraan. Seharusnya kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut manusia tapi dipergunakan untuk mengangkut makanan gitu Pak. Siap. Ya, seperti itu. Mungkin kita lebih fokus ke kasus ya. Jadi tadi saya lupa menyampaikan bahwa pasal yang kami terapkan sama seperti tadi malam yang saya sampaikan bahwa pasal 360 KUHP dengan ancaman 5 tahun untuk ayat 1. Yang mana kelalaian yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka berat dan ini terjadi terhadap beberapa orang. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi tentang penyidikan yang kami periksa saksi 10 orang, baik korban maupun dari orang-orang yang ada di TKP. Nanti untuk teknis penyidikan atau hal-hal yang berbau penyidikan nanti akan disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim. Ada pertanyaan mungkin tentang penyidikannya? Sampai saat ini kasus ini kami belum menemukan adanya sabotase. Yang pasti ini murni kelalaian. Ya, kelalaian. Kalau pengertian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian antar kendaraan di jalan raya. Jadi ini murni kelalaian yang mengakibatkan orang luka. Oke, untuk Bang, supirnya ini punya SIM nggak Bang? ya nanti jelasin. Ya, jadi dapat kami sampaikan untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan, kemudian ya untuk tersangka AI sudah kita lakukan penahanan seperti yang disampaikan Bapak Kapolres. Kita kenakan pasal 360 ayat 1 yaitu atas kelalaiannya. Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini yang pada saat itu mengemudi kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang. Yang kita ketahui bersama itu terdiri dari beberapa siswa dan guru. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian. Ya. Dia melalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan. Karena kan kebanyakan di medsos ataupun informasinya itu Dari fakta yang kami dapatkan, sopir ini sudah 2 kali mengantar makanan MBG ini. Ya, kalau untuk statusnya itu supir pertama atau kedua itu nanti akan kita dalami di pihak SPBG-nya. Tapi yang jelas memang tersangka ini secara kelayakan dia juga memiliki SIM sehingga memang sudah dinyatakan sebetulnya layak untuk mengendarai kendaraan. Hanya saja pada saat kejadian karena faktor mungkin dia begadang sebelumnya itu menyebabkan dia sehingga lalai dalam berkendara itu. Ya, dari kronologi yang disampaikan, yang bersangkutan menyampaikan salah injak pedal yang harusnya dia menginjak rem pada saat dia berbelok itu, tapi dia salah menginjak gas karena panik dia akhirnya tidak bisa mengontrol lagi. Makanya dia tetap berusaha membelokkan itu ke kiri karena pertimbangannya dia merasa di depan itu banyak orang, berusaha seminim mungkin dia ke kiri supaya dia menghindari kerumunan itu. tadi kan dikatakan bahwa dia kelelahan yang baru di jam 4. Apakah pihak SPPG tempat dia bekerja sudah mengetahui bahwa dia kelelahan dan tetap menyuruh dia untuk jalan? Itu masih kita dalami. Oh tidak ada, karena kemarin pelakuan sedang dalam pemeriksaan kami. Ya. Berarti pihak SPPG atau kepala SPPG Walangsari itu akan diperiksa atau di dalam itu gimana? Iya, tentunya juga kita periksa sebagai saksi ya dalam perkara ini.
Bukan. Kepala MBG hanya datang ke sini karena kejadiannya ada menyangkut kegiatan dari MBG itu saja. Sejauh ini tidak ada ya. Tadi kan dikatakan bahwa kendala itu layak pakai. Layak pakai ini sendiri seperti apa gitu? Apakah ada maintenance tertentu bagi perusahaan itu? Mitra. Jadi dalam konteks perkara ini, yang kita proses adalah perkara pidananya, yaitu apa pidananya? Yaitu suatu kelalaian yang terjadi. Nah, makanya kita lakukan pemeriksaan adalah kendaraan ini kemarin diperiksa di sub, fungsi gas, rem, dan koplingnya layak, artinya kendaraan ini secara umum aman. Tapi mungkin secara detailnya dari di sub bisa menyampaikan, silakan. Ya, terima kasih. Untuk kendaraan itu kan masih baru ya, tahun 2023. Serta kita lihat dari dashboard, untuk sistem pengereman bagian bawah tidak ada kebocoran. Terus untuk pemeriksaan minyak rem juga tidak ada kekurangan. Fungsi road test kita laksanakan, maju mundur dan jalan, fungsi rem itu beroperasi dengan baik. Demikian. Selain pasal 360, pasal apa lagi Bang yang akan Cukup. Satu. Cukup ya. Saya rasa cukup ya. Baik, apabila ada pertanyaan nanti bisa kita tanyakan lebih detail di kesempatan yang berbeda. Intinya kami masih tetap berusaha mencari informasi lain tentang kasus ini. Sementara memang satu yang sudah kita tersangka dan dilakukan penahanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terakhir itu kondisi korban, kondisi para siswa Bang. Kondisi korban update terakhir Bang. Sama 12, masih 12.